Ayo. Atau nggak ngerti, Pak, nggak ngerti nih hukum teknologi ini apa sih, Pak? Gitu, nggak jelas banget gitu. Nah, kenapa? Karena memang waktu saya presentasi mata kuliah ini cuma diterima sebagai minat. Nah, hukum telematika kalau teman-teman pelajari itu hampir sebagian besar bicara cuma ITE. Kalau teman-teman pelajari ya, pasal 27 sampai 34 dilihat dari sisi perdata pidana. That's it, gitu kan. Nah, saya mau kita nggak belajar sampai situ saja, tapi kita belajar faktor sosiologis sama faktor hukumnya. Nah, praktek hari ini itu sosiologis semua, gitu kan. Nah, kira-kira kalau ada mau bertanya, monggo silahkan. Jangan sampai bingung sendiri ya nanti ya, atau nggak ngerti gitu. Saya melihat apa ya, range antara 2017 sampai 2020, 2021 itu skripsi yang diangkat berkenaan dengan teknologi itu meningkat tajam gitu. Kenapa? Karena faktanya terjadi gitu, tapi rules-nya nggak ada. Nah, itu menarik buat saya ya, dan saya juga apa ya, dosen-dosen itu oh begini ya, ya apalagi dosen-dosen senior ya begitu ya. Jadi ada informasi-informasi baru. Nah, tapi juga masalah-masalah lain itu juga menarik. Jadi di setiap perkuliahan itu kita harus ambil intisarinya. Permasalahannya apa gitu. Jadi ketika Anda nanti sampai pada harinya untuk skripsi, Anda sudah dapat passion apa, mau menulis apa, gitu ya. Jangan sampai, ya banyak sekali saya tawarkan itu permasalahan-permasalahan untuk jadi skripsi di penelitian saya. Dan it's okay, itu menarik juga gitu loh. Kalau mungkin teman-teman, aduh saya buntu Pak, banyak banget yang masuk kepala saya ini, banyak banget yang ditulis. Saya tertariknya mau nyari ini. Nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya, kita diskusi. Nah, tapi kalau datang, Pak saya nggak ada judul Pak, Pak saya mau nulis apa aja lah Pak. Nah itu yang kadang-kadang yang saya bilang itu otak kosong gitu. Nah jadi Anda kuliah itu dari awal nih, dari ngambil mata kuliah HI sudah terbersit di kepala Anda ini mau nulis apa. Kuncinya cuma satu saya bilang, faktanya sama rules-nya ada nggak? Rules internasionalnya ya, gitu. Salah satu aja. Misalnya kemarin senior Anda, salah satu senior Anda datang ke saya, Pak aturannya nggak ada, tapi faktanya terjadi, bisa nggak kita angkat? Bisa, kenapa nggak bisa gitu? Sampai di kesimpulan kita simpulkan bahwa there is no international rules regarding this issue, gitu kan? Sampai kita simpulkan begitu. Tetapi faktanya terjadi. Gimana internasional menyikapi itu? Faktanya terjadi, tapi rules-nya nggak ada. Nah, tapi memang itu debatable. Nah, disitulah debatable-nya kita terjadi gitu. Ada yang menganggap itu ada hukum internasional, ada yang enggak, ada yang tidak layak diangkat sebagai skripsi. Nah, di situ dilihat bagaimana ada defense. Nah, jadi nanti ketika Anda lulus jadi sarjana hukum, Anda bisa defense depan orang, Anda bisa presentasi depan orang. Nah, di situ ya. Itu buat teman-teman ya. Jadi kuliah jangan cuma kuliah dapat materi terus tinggalin materinya. Enggak, tapi gimana otak Anda berkembang. Oke, saya tunggu tidak ada pertanyaan, kita mulai saja materi ya. Saya coba share screen dulu.
Semoga terlihat ya sama teman-teman ya. Terlihat, Pak. Oke, saya coba lempar isu ini deh ke teman-teman. Saya belum lengkap buat materinya gitu ya. Dan saya lagi mau buat ini buku. Ada satu lagi ini ada cyber security ya, lupa saya. Oke. Ada Internet of Things, Artificial Intelligence, Cyber Security, and Technology of Law. Ya, nah, jadi 4 hal ini sebenarnya tidak bisa lepas satu sama lainnya. Ada yang bisa kasih komentar nggak? Apa itu IoT? Nah, kadang-kadang teman-teman kan sekarang udah ngeliat IoT, AI, CS. Nah, CS itu bukan customer service gitu ya, cyber security, dan technology of law. Jadi kalau kita bicara IoT itu dalam kacamata hukum itu sosiologis gitu ya, walaupun dalam keilmuan penerapan keilmuannya itu bicara praktek ya, atau teknis. Kemudian AI itu muncul juga sebagai ranah terapan. Cyber security juga wilayah teknologi terapan. Nah, cuma bicara teknologi of law itu adalah sebuah hukum, aturan, norma. Tertulis dan tidak tertulis berbicara mengenai batasan dari ketiga hal ini. Sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman. Perangkat apa yang ada di rumah Anda yang terhubung dengan teknologi internet? Interconnection networking. Ayo, kira-kira. Izin jawab, Pak. Kalau saya Google Nest, Pak. Google Nest. Iya, Pak. Apaan tuh? Jadi Google Nest itu hampir mungkin udah seperti Internet of Things Artificial Intelligence. Dia udah terbentuk, Pak. Jadi kayak bundaran Google gitu aja sih, Pak. Jadi kita kalau misalnya say oke Google, itu dia bakal kayak jadi asisten pribadi kita. Misalnya kita untuk mematikan lampu, terus matikan TV dan lain-lain, itu sudah bisa lewat omongan saja, Pak. Ataupun kalau misalnya kita mau cari tentang masalah isu hukum atau tentang berita-berita terbaru, itu juga bisa. Tinggal kita speak up aja. Itu sih, Pak. Oke, itu modelnya kayak ini ya. Kayak Siri ya kalau di iPhone ya. Iya, jadi, Pak. Kita nanya misalnya, looking for scholarships misalnya gitu ya. Atau kalau teman-teman pernah nonton filmnya, saya lupa judulnya apa, bicara smart house gitu ya, by voice gitu ya. Bahkan sekarang sistem pencarian Google kita juga udah bisa pakai voice ya 2-3 tahun yang lalu. Tapi masalahnya kalau dulu nggak ada bahasa Indonesia, jadi pakai bahasa Inggris kadang-kadang karena pronunciation kita nggak clear, jadi ngomong apa nyarinya apa gitu ya. Oke, satu Google Nest. Yang lain apa? Atau bicara IoT, bicara AI, ataupun bicara cyber security, silakan kasih contoh. Jadi saya mengajak teman-teman itu mau explore dulu. Sebenarnya udah banyak yang dilakuin teman-teman, tapi nggak sadar itu istilahnya ini gitu. Ayo, silakan. Izin menjawab, Pak. Kalau dalam teknologi yang di rumah saya itu mengenai CCTV, Pak.
Karena CCTV pada zaman sekarang kita bisa mengakses itu melalui smartphone tanpa harus melihat dari TV yang ada di rumah, Kak. Jadi walaupun kita berada jarak kayak seperti kita berada di luar negeri, kita masih bisa melihat keadaan rumah kita gitu. Oke. Bicara CCTV ya. Ya, saya juga pakai yang paling murah V360, bisa diakses dari manapun gitu ya. Udah pakai WiFi di rumah. Well, oke, itu masuk akal gitu ya. Ada lagi? Ayo, apa lagi? Ayo dong, eksplor dong otaknya. Jangan, walaupun pagi-pagi belum mandi, sarapan juga belum, apalagi anak-anak kosan gitu ya. Duit juga tinggal 2.000 gitu, mau beli susah gitu. Nggak apa-apa lah, yang penting minum air putih, keisi dulu perutnya. Nah, kita membayangkan dulu bahwa, oh tenang aja, nanti ada GoFood. Nah, gitu ya. GoFood itu apa? Oh, itu adalah termasuk dalam IO dan IOT dan AI, misalnya. Nah, terpikir nggak seperti itu bahwa gampang, duit itu pakai e-money hari ini. Nggak ada lagi pakai duit kertas 2.000, 4.000, 5.000, 10.000 gitu. Ya kan? Atau pakai kripto. Pagi-pagi ngelihat balance saham saya deh. Berapa nih? Naik atau turun? Oh, naik. Udah dah, kita jual. Nah, siapa tahu kan begitu kan? Jadi coba teman-teman sharing ke saya gitu loh. Mungkin nggak tersadari sama saya gitu hal-hal yang unik gitu. Bahkan hari ini juga, aduh saya jam 9 mau pergi, motor belum saya panasin. Manasinnya dari jauh, pakai sistem sensor gitu kan. Kan bisa juga gitu. Nah, atau manasin mobil dan lain-lain. Nah, coba hal-hal yang kecil itu kasih tahu ke saya gitu. Ada nggak? Kalau izin menjawab, Pak. Ya. Kalau misalnya yang berkaitan sama teknologi di sekitar kita, mungkin banyak sekali ya Pak. Mulai dari fingerprint HP, laptop, yang mana dulu tuh mulai dari, kan kalau misal dulu kan mesin tik Pak, cuman bisa sebatas pengetikan. Kalau misal sekarang dengan ukuran yang lebih kecil, laptop udah bisa kita main Ome TV, kita explore lebih jauh lah pokoknya. Pokoknya di sekitar kita memang banyak sih Pak, mulai dari HP, laptop, gitu Pak. Oke. Oke, itu computer software ya, smartphone, teknologi smartphone, and apa lagi? Ya, ada yang lain. Mbak Dewi tadi kayaknya mau ngomong deh kayaknya. Ya, silakan Mbak Dewi. Sebenarnya sama kayak Isan sih Pak tadi, cuman kepikirannya kan kalau di HP saya bisa buka kunci pakai muka kita Pak. Oh gitu. Wah, canggih berarti handphone ya. Jadi kayak ya udah kebuka gitu. Terus juga kayak kalau kemudahan kayak zaman sekarang kita bisa investasi lewat aplikasi gitu Pak. Kan kalau zaman dulu kalau misalnya kita mau beli saham kita harus ke kayak apa sih namanya? Perusahaan sekuritas sekuritas gitu ya, perusahaan sekuritas. Kalau sekarang kayak ya sebenarnya tetap buka sekuritas juga, cuman bisa belinya lewat aplikasi gitu atau lewat reksadana juga gitu. Terima kasih. Ayahmu kerja di perusahaan jasa keuangan ya Mbak Dewi? Enggak sih Pak. Oh enggak, oke. Ya, ada yang lain yang matiin kamera nggak apa-apa, coba kasih komentar. Ayo, ada nggak? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Resma. Kalau misalnya AI itu biasanya lebih disistemin ke robot. Nah, kalau waktu tahun 2017 ada robot AI namanya Sofia, dia berbicara di rapat PBB gitu, Pak. Kayak baru pertama kalinya ada robot berbicara di rapat PBB gitu. Oke. Si robot Sofia dapat kewarganegaraan juga itu ya? Iya. Dapat residen.
dapat kalau kita itu nomor induk kepegawaian. Nah, gitu. Kalau kita juga ada tuh di handphone itu ada nomor residen kita. Tahu nggak apa? Ada namanya IP SN. address bukan Pak? Iya. Bukan ya? Bukan. Ada namanya SNI dan IMEI ya. Kalau teman-teman paham ya. Kalau bicara internet ada IP addresses. Nah, gitu ya, IP address. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa bersembunyi kalau udah berkontak dengan internet ya. Kalau di filmnya Fast and Furious 9 atau 8 ada namanya Golden Eye gitu ya. Golden Eye apa bukan ya? Nah, jadi Eagle Eye, Pak. Oh, Eagle Eye, sorry. Ya, oh Golden Eye itu James Bond ya. Jadi sebenarnya di dalam film itu juga terlihat aspek-aspek telekomunikasi ya. Kalau kita sebutnya aspek sosiologis gitu ya. Sosiologis itu apa yang terjadi, fakta yang terjadi di bidang apapun. Sosiologi atau hukum. Nah, itu ya. Baik, banyak hal ya. Banyak hal yang tanpa kita sadari itu adalah bagian dari IOTS, AI, dan cyber security. Bahkan sampai hari ini, cyber security-nya si Mbak Dewi tadi, dia bilang udah ada face detection ya. Jadi mukanya mau bentuk apapun, kotak, lurus, lonjong, nah itu semua terdeteksi. Gimana kalau pakai jilbab? Atau mukanya habis operasi plastik, bisa nggak? Gitu. Nah, atau Anda tes aja fingerprint Anda, coba apa ya, kalau orang tua saya itu nggak bisa dia pakai fingerprint. Kenapa? Karena sidik jarinya udah berubah, udah kapalan gitu ya. Jadi nggak terdeteksi lagi. Jadi harus pakai tangan kiri yang jarang dipakai. Nah, karena kalau fingerprint itu pakai teknologi lingkar urat ya, kalau nggak salah ya. Coba dibaca lagi ya. Jadi berbentuk apa urat itu, jadi dia bisa mengikuti gitu ya. Nah, banyak lagi ya, banyak semacam ya. Ada namanya blockchain ya, apa kunci kriptografi, kemudian simbol kode nomor dan lain-lain ya. Bahkan kalau teman-teman Anda, kalau Anda main WA itu kan mau chat Anda, privasi Anda terlindungi karena memakai sistem enkripsi gitu ya, enkripsi data dan lain-lain. Baik, sampai sini kita jadi nggak punya problem ya. Artinya kita sepakat bahwasanya hal ini memang sudah mendunia. Nah, sekarang kita mau lihat aturannya seperti apa sih gitu ya. Nah, saya tadi kan bilang sama teman-teman bahwa hari ini semua berbasis teknologi. Kalau saya nggak tahu ya, sistem Android saya dari 2012 saya nggak pakai Android gitu. Saya pakai iOS ya, pakai Apple gitu. Karena apa? Karena itu yang paling murah di Jepang. Kalau di Android itu mahal, di Jepang tuh mahal sekali gitu ya, berbasis Sony, Panasonic dan lain-lain. Saya cari yang paling murah, oh ternyata Apple paling murah gitu ya. Tidak melihat dari sisi lainnya gitu ya, tapi melihat price-nya. Ternyata ini yang paling murah. Nah, kalau kita melihat contoh-contohnya, ini hanya sebagian kecil saja dari contoh dari IoT, AI, dan Data Protection System. Ada namanya blockchain. Nah, sekarang ini blockchain ini banyak ya. Kunci-kunci yang bisa kita pakai sistem teknologi dalam penguncian untuk proteksi baik data maupun yang sifatnya komersil gitu ya. Kalau data protection system ini dia berkaca dari
prinsip hak kekayaan intelektual. Nah, tapi lucunya ya, ini lucunya ya. Kenapa hukum teknologi ini kadang-kadang bertentangan dengan prinsip pidana dan perdata. Kalau prinsip hukum pidana dan perdata di Indonesia itu kalau timbul kerugian, barulah kita bisa lapor. Tapi kita hari ini masuk SMS, kemudian masuk SMS itu pinjam duit lah, penipuan lah. Kan kita itu kadang-kadang males ya. Males untuk lapor. Ngapain lah masalah kecil. Anda dapat SMS, misalnya mama minta pulsa, papa minta pulsa, kemudian penawaran kartu kredit dan lain-lain. Anda lapor ini merugikan saya secara bukan secara material ya. Nah, Anda diketawain sama polisi pasti. Atau ada yang pernah social experience gitu ya. Kalau dulu itu di angkatan sebelum kalian ada namanya yoga ya. Dia kan mau jadi YouTuber, dia bilang mau jadi YouTuber. Oh bagus, saya bilang. Nah, coba social experience datang ke polisi, saya dapat SMS ini merugikan saya membuat laporan. Merugikan saya secara moral. Menghabiskan waktu saya gitu. Kadang-kadang pulsa kita kesedot juga. Diketawain Anda gitu. Tapi ketika dalam sisi hukum teknologi, sesuatu yang diambil tanpa izin, kemudian menjadi publik dan merugikan itu sudah pelanggaran gitu ya. Nah, tapi dalam konsep pidana atau perdata itu harus dibuktikan di dalam pengadilan. Merugikannya apa? Buktinya apa? Anda dirugikan itu buktinya apa gitu. Nah, alasan-alasan yang deskripsif ini yang harus kita uraikan itu yang membuat orang jadi males gitu. Nah, tapi coba Anda social experience gitu ya. Tapi konten-konten itu nggak laku. Nah, sampai ada TikTok-nya siapa ya? Saya lupa itu yang Welcome to Indonesia. Terus dia bilang kalau mau kaya ikuti Dennis Clarice gitu ya. Jadi Dennis saja bisa kaya kita gitu kan. Saya juga menyadari gitu ketika mengikuti podcastnya Deddy Corbuzier tentang pendidikan gitu ya. Ternyata konten-konten pendidikan di YouTube itu nggak laku. Tapi konten-konten yang bicara masalah entertainment, gosip, terus apa lagi ya, pornografi, kemudian ya hal-hal yang membuat hiburan dan lain-lain itu yang laku keras. Tapi kalau bicara pendidikan, no, itu medium rate ya. Jadi ada yang laku, ada yang enggak. Tetapi memang ada orang-orang yang berhasil memanfaatkan itu dalam dunia teknologi. Salah satu orang terkaya sekarang dalam dunia teknologi itu adalah yang punya ruang guru. Ataupun Nest Daily ya, kalau teman-teman baca di YouTube, di IG gitu, ada info-info yang menarik, pengetahuan-pengetahuan itu. Ada Nest Daily. Itu termasuk orang-orang terkaya yang bisa memanfaatkan. Tapi dalam tanda petik bukan dalam arti yang negatif ya, arti yang positif. Nah, kembali ke sini, ke blockchain, gimana kita bisa melindungi konten-konten kita, baik yang sifatnya data ataupun yang sifatnya komersil. Nah, kemudian ada financial technology atau fintech ya. Saya tanya sekarang, Anda nyimpen uang, yakin nggak uangnya hilang? Uangnya aman, sorry. Coba. Nggak yakin, Pak. 100%, Pak. 100% yakin? Nggak yakin, Pak. Nggak yakin. Kenapa nggak yakin?
Siapa dulu nih? Ya, silakan. Iya Pak, nggak yakinnya soalnya saya kan pernah gitu Pak belajar tentang cara produksi uang gitu jauh ke belakang dulu. Itu kan dimulai dari emas, dimulai dari kemudian kertas, kemudian ada yang namanya kayak dompet digital, lalu bentuknya sekarang kripto gitu Pak, atau uang digital. Nah, uang ini masalahnya berputar terus Pak. Sementara kayak uang itu cuma diketik gitu sekarang ini. Nggak ada basis kayak zaman dulu emas atau sekarang pembuatan kertas. Tapi cuma tinggal ketik angka, kelar. Udah kayak Shopee bisa minjemin uang. Dengan ngetik di byte komputer aja, dia bisa ngetik uang, dia bisa minjemin uang ke seluruh penggunanya gitu. Ada yang namanya Shopee pinjam itu. Habis itu ya fintech lain yang meminjamkan uang. Nah, itu kan modalnya pasti dari uang kita yang menabung di situ. Nah, itu maksudnya kalau peminjaman itu terus kayak menjadi balon, itu kan meledak. Semakin besar pinjamannya, orang nggak akan bisa, semua orang tentu bisa gitu minjem, tapi nggak semua orang bisa membayarnya gitu Pak. Nah, itu semakin membesar gelembung itu meledak gitu. Itu takutnya kayak kejadian di Wall Street dulu 1927 yang semua orang nyimpan emas gitu. Tapi pas kayak ada kayak penipuan gitu, emas hilang gitu, nggak boleh ditarik lagi, diganti jadi uang kertas. Apa lupa saya namanya, kejadian di Wall Street gitu. Oke. Itu yang saya takutkan dengan fintech sekarang ini. Soalnya gelembungnya itu udah kelihatan besar gitu Pak. Uang itu dicetak udah sembarangan gitu. Bahkan di BI aja kemarin saya lihat uang digital itu dicetak 2 triliun rupiah atau iya sekitar itu. Oke. Iya. Ya, Mas Torik coba lihat mukanya, saya itu nggak pernah ketemu Mas Torik deh kayak. Bisa hidupin kameranya. Oke. Baik, terima kasih Mas Torik. Ada lagi yang lain? Saya tampung dulu ya. Mas Torik punya tabungan nggak? Punya lah ya, kartu ATM-nya kan bisa dipakai buat narik duit ya. Suaranya hidupin dulu Mas Torik. Belum ada Pak, kalau tabungan Pak. Oh, tabungan nggak ada. Apa karena nggak percaya sama bank? Ya kalau ya untuk itu sih pribadi sih Pak. Oh, pribadi ya. Atau karena nggak ada duit ya? Mau nabung nggak ada duit ya? Bisa jadi mungkin. Oh, bisa jadi. Oke. Baik, terima kasih Mas Torik. Yang lain silakan. Tadi ada yang mau komentar. Ya Pak, izin menjawab kalau masalah kayak banking teknologi itu kalau saya lebih takut ke kejahatannya sih Pak. Sekarang kan banyak banget kejahatan-kejahatan yang kayak pencurian uang secara online gitu. Kalau misalnya kasus yang pernah saya lihat sendiri di sekitar saya, jadi kayak teman orang tua saya itu kayak dia kan punya m-banking, terus tiba-tiba suatu hari HP-nya tuh kayak dihack gitu Pak, jadi kayak mati nggak bisa digunain, terus tiba-tiba ketika bisa dihidupin lagi itu uangnya udah hilang, kayak ada transaksi ilegal gitu dari m-bankingnya, jadi kayak lebih ke kriminalitas di online itu sih Pak. Tapi Mbak Safa punya tabungan ya? Punya Pak. Oke. Apa yang membuat Mbak Safa yakin menabung di bank? Karena emang kebutuhan di zaman sekarang membutuhkan apa ya, kayak memaksa kita untuk melakukan hal itu gitu sih Pak. Kayak misalnya transfer online itu kan sekarang kita hampir kayak setiap hari butuh untuk melakukan hal itu. Terus ya mau nggak mau ya kita harus ikutin sistemnya gitu Pak. Oh, cuma itu aja alasannya. Yang lain nggak ada.
Sejauh ini yang meyakinkan saya itu sih Pak, yang Oke, untuk karena kebutuhan ya, karena kebutuhan bayar-bayar harus pakai bank transfer dan lain-lain ya. Oke, ada yang lain? Apa sih yang membuat Anda yakin harus nyimpen duit Anda di bank gitu? Kalau saya yakin, Pak, Ya, kenapa Mbak Dewi? karena emang kebutuhan dan kan kalau lembaga-lembaga hukum udah dijamin sama OJK kan, Pak. Jadi kayak ya insya Allah aman gitu. Ya walaupun ada kemungkinan lain yang seperti dikatakan oleh saudara Syafarida gitu, Pak. Oke. Ada yang lain? Izin Pak, Ya, silakan. kalau saya sendiri, saya masih kurang yakin sih Pak mengenai kalau ingin nabung di bank itu. Ya mungkin memang banyak kelebihannya seperti kata saudari Syafa sendiri, yang dimana itu udah jadi kebutuhan kita kayak untuk transfer, sekarang sudah mudah untuk virtual account atau virtual payment dan lain-lain. Itu mungkin sudah gampang, tapi saya sih lebih cenderung untuk melihat kenaikannya Pak. Jadi saya lebih menabungnya ke kripto maupun ke ini Pak, forex sendiri seperti itu Pak. Jadi saya melihat keuntungannya lagi Pak. Itu sih Pak. Karena melihat kalau di bank sendiri terkadang mereka punya kebijakan yang dimana seperti kayak kemarin kasusnya Bank D yang Bank Dana itulah Pak. Yang dimana kita nabung, dia nabung seharusnya dia bisa sampai 12 juta, ternyata yang dia dapat tuh cuma 4 juta aja, pengen tutup akunnya. Ternyata sisanya itu masuk ke dalam asuransi dia dan itu tidak bisa ditarik. Nah, hal tersebut sih Pak yang ngebuat kayak saya kurang terlalu percaya gitu sih. Bukan percaya sih Pak, tapi kayak ya itu Pak, kurang Pak kayaknya. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, baik. Sudah banyak beragam ya jawabannya ya. Saya agak kritik teman-teman berarti ya, sebagai seorang sarjana hukum harus berpikir hukumnya dulu. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa kalau dalam teknologi kita berbarengan. Artinya harus ada fakta dan ada landasan hukum. Tadi Mbak Dewi dan Fahmi sudah memberikan alasan ya sedikit. Ada OJK standar. Itu yang pertama ya. Kemudian kita harus melihat undang-undang perbankan di Indonesia. Kemudian kita juga harus melihat undang-undang tentang lembaga penjamin simpanan. Kemudian kita juga harus melihat kontrak perjanjian. Well, itu kalau kita bicara sebagai seorang sarjana hukum, calon sarjana hukum ya. Jadi yang membuat kita yakin adalah itu. Jadi sesuatu yang nanti di kemudian hari terjadi suatu pelanggaran, kita punya modal yang kuat. Apa itu? Regulasi. Nah, itulah saya bilang IOT, AI, sama Data Protection System itu harus dibatasi oleh yang namanya hukum teknologi. Jadi dia tidak berkembang liar gitu ya. Kalau Mas Fahmi tidak percaya perbankan karena sistemnya, mungkin it's okay, nggak apa-apa. Tapi semua digital money itu punya resikonya. Baik forex maupun kripto. Kripto juga banyak jenisnya gitu ya. Bahkan uang kertas itu juga kita katakan sebagai kripto ya dalam hal pembayaran gitu. Dia bisa dikonversi gitu. Nah, itu ya. Jadi yang membuat kita yakin adalah rules-nya ya. Ada batasan, ada proteksinya. Nah, kalau bicara sistem teknis, kita harus lihat jenisnya apa. Nah, kita juga harus bilang, ini saya berkaca dari apa yang disampaikan oleh Mas Fahmi, beda tabungan, beda jenis, beda proteksi. Dan itu kita harus paham, baca. Nah, makanya gini, ada tabungan plus insurance, ada tabungan murni, ada tabungan plus investasi. Nah, itu yang harus dipahami. Dalam
kasusnya Bumi Putra, saya mungkin salah satu tertipu juga gitu ya. Ternyata perusahaan BUMN bisa kolaps gitu karena korupsi. Dijamin nggak? Dijamin sebenarnya, tapi langkahnya panjang. Nggak tahu beberapa puluh tahun lagi saya bakal dapat klaim. Nah, keuntungannya apa? Nah, kita seperti berjudi ya di situ ya, seperti gambling ya. Kalau kita sakit kita dapat apa? Dapat proteksi diri. Nah, kemudian sudah tanam duit 12 juta, kemudian kalau mau tutup hanya 4 juta. Karena sisanya itu uang untuk proteksi diri gitu ya. Nah, itu akan kembali dengan jangka waktu tertentu. Nah, itu kita harus paham itu. Nah, tetapi kita juga harus paham resiko apa yang harus kita tanggung ketika terjadi sebuah inflasi, kolaps, bangkrut, pandemi, dan lain-lain. Nah, kita harus paham itu. Saya juga tidak salahkan orang-orang yang tidak percaya dengan sistem perbankan, asuransi, dan lain-lain. Memang buktinya ada, penyelewengan, kemudian bangkrut, dan lain-lain. Kasus BLBI itu, kemudian kasus, sorry saya sebut merek ya, kasus BTN kemarin orang mau ambil mau narik berapa puluh miliar, tapi nggak bisa, harus dicicil. Kemana uangnya gitu? Nah, bank-bank konvensional hari ini cari keuntungannya dari mana kalau dia nggak main forex, saham, dan lain-lain gitu. Nggak pakai kredit mikro dan makro gitu. Dia tidak tanamkan uangnya ke mana-mana. Nah, itu punya sistem sendiri. Tetapi yang perlu dibahas adalah di fintech ini, di financial technology ini, semua berbasis juga hukum. Ada perjanjian antara company to company, ada company to individual, termasuk kita sebagai penanam dana atau debitur ya. Nah, sebagai debitur ataupun kreditur. Nah, itu yang menjadi jadi concern kita. Tetapi hubungannya dengan hukum teknologi adalah fintech itu hari ini semua berbasis data IoT, berbasis data IoT. Dan artificial intelligence. Jadi mau transfer by phone, mau bayar apa-apa by phone. Jadi semuanya sekarang pakai namanya AI, pakai namanya Internet of Things, gitu ya. Satu handphone pakai aplikasi AI, kemudian pakai fasilitasnya IoT, udah jadi sebuah hubungan itu terjadi. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, ada e-commerce teknologi. Ini nggak usah saya jelaskan, udah matang nih teman-teman gitu. Gimana Anda beli barang, gimana Anda bayar. Bayarnya pakai uang virtual atau uang yang ada di bank. Semua bisa. Ya. Kalau mahasiswa ini lebih canggih, dia banyak tahu tentang fasilitas uang digital. Saya aja kadang-kadang nggak tahu kalau mahasiswa nggak kasih tahu saya, oh Pak, sekarang ada sistem uang digital, transfernya ke sini aja, nggak kena potongan. Nah, saya nggak ke sana gitu. Saya kurang up to date untuk hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau Anda bicara teknologi, semuanya berbasis satelit dan lain-lain, gitu ya. Nah, kalau Anda buka YouTube, how Internet of Things itu works, gitu ya. How artificial intelligence itu connect sama IoT. Wah, ada semua itu di YouTube ya, simulasi dan lain-lain. Nah, tapi kita harus paham, setidaknya Anda paham pasal 27 sampai pasal 34 punya Undang-Undang ITE. Udah deh, selesai. Gitu ya. Pokoknya terjadi pelanggaran, kita lihat di pasal 2734, masuk tak unsurnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada big data. Big data ini juga sama halnya ya. Hari ini kita pakai Zoom, datanya tersimpan di mana nih? Kira-kira. Ini kalau saya record nih, ada pilihannya, record to iCloud atau record to komputer. Nah, kalau kita bicara iCloud, ya,
nyimpennya di mana nih? Tuh server ada di mana tuh? Nah, gitu ya. Ada big data. Nah, Indonesia udah buat peraturan presiden tentang satu data Indonesia di 2019, kalau tidak salah ya, dicek 2019 atau 2020, saya lupa. Tapi hari ini, kalau kita nyari data, kira-kira sama nggak data yang satu dengan data yang lain, kira-kira? Makanya dalam metodologi itu, kita itu data penelitian itu bisa didapat dari mana aja gitu. Karena nggak sinkron satu sama lainnya. Apalagi bicara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Bicara kementerian satu dengan kementerian lainnya. Bahkan data BPS sama data Kementerian Dalam Negeri beda. Contoh aja. Anda yang dapat pulsa kuota dari Kemendikbud, nggak dapat semua. Kenapa? Mungkin nggak basis datanya kurang gitu. Orang dosen aja nggak dapat semua gitu kan. Nah, ini banyak hal ya, banyak faktor. Kemudian ada application platform, computer software, teknologi program, manufacture platform. Banyak banget ya. Engineering system, communication system. Ada healthy system sampai hari ini gitu ya. Kalau teman-teman teleconference gitu, sekarang kan banyak ya Ikatan Dokter Indonesia memberikan teleconference bagi orang-orang yang terkena dampak COVID atau penyakit COVID, melakukan pelayanan kesehatan. Ini dalam sisi teknologi it's okay gitu dalam batas, tapi dalam hukum kesehatan apakah termasuk dalam informed consent? Ada istilahnya informed consent, yaitu perjanjian persetujuan antara dokter dan pasien gitu, dalam undang-undang kesehatan. Apakah termasuk? Nah, ini juga jadi problem gitu. Banyak ya, ada namanya juga mobil listrik gitu ya. Kemudian apa lagi? Di aplikasi-aplikasi handphone banyak banget gitu ya. Bahkan aplikasi kesehatan di handphone tuh juga banyak, bisa rekam jantung segala macam. Tapi Anda tidak pernah terpikir apakah data Anda di aplikasi tersebut itu aman? Apakah kemudian data itu termasuk data pribadi? Nah, salah satu faktor dari kenapa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia itu nggak jadi-jadi, karena banyak perusahaan besar nggak mau tanggung jawab dan nggak mau disalahkan. Kenapa? Karena hal-hal yang mungkin kita anggap pribadi belum tentu menurut mereka pribadi. Siapa yang menganggap KTP Anda itu pribadi, data pribadi sekarang? Coba. Ada yang mau komentar nggak? Nomor KTP, nomor handphone, apalagi? Itu pribadi nggak sih? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Karena simpelnya kalau dari telepon aja, Pak. Sekarang kan sedang lagi maraknya kasus-kasus yang ini, Pak, pinjaman online itu. Nah, yang kena pinjolnya siapa, yang dihubungin siapa gitu, Pak. Jadi kok mereka tahu gitu loh nomor telepon kita itu dari mana. Berarti kan udah bocor data pribadi kita. Siapa yang bilang nomor telepon itu data pribadi? Ayo. Terpikirkan nggak sama teman-teman? Karena Indonesia belum merumuskan data pribadi itu apa. Jadi perusahaan hari ini baik pinjol maupun yang lain-lain menganggap itu adalah hal publik, data publik. Gitu kan? Dilindungi nggak? Dilindungi, karena kalau timbul kerugian. Kalau Anda dihubungi pinjol gitu ya, Anda ditekan, Anda dimarah-marahin, lapor ke polisi.
perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, merugikan secara material, gitu kan? Itu baru dari sisi pidana perdata. Tetapi yang menganggap itu sebagai data pribadi, belum ada undang-undang yang menyatakan bahwa itu adalah data pribadi. Nah, tapi coba cek ya peraturan pemerintah ya, mungkin sudah ada sebagai turunan dari undang-undang ITE ya. Tapi saya belum menemukan itu. Nah, kita belum merumuskan sebenarnya data pribadi itu apa gitu. Nah, nomor handphone kita tersebar luas segala macam yang ngejual, ya nggak bisa dihukum juga. Kenapa? Perusahaan nggak mau juga tanggung jawab gitu kan. Nah, jadi menurut saya nomor KTP sama nomor handphone itu bukan jadi wilayah data pribadi gitu selama belum ada aturan yang menyatakan itu. Gitu. Oke. Nah, itu sekelumit permasalahan, sekelumit data sosiologis bahwa IoT AI itu mempengaruhi dan kita harus punya batasan terhadap itu. Nah, saya coba melihat ini dari suatu kacamata hukum ya. Nanti ini udah jam 9 lewat ya. Saya mau nanti kita ada sesi lagi ya, kapanpun itu ataupun diskusi-diskusi kecil dan lain-lain gitu. Nanti kalau PPT-nya sudah jadi pasti saya share. Nah, ini saya ambil gambar ini dari Google ya. Di mana kegiatan IoT, RI, kemudian data protection system itu berkaitan satu sama lain dan nggak bisa kita lepaskan. Kalau pengantarnya itu ya kita sudah sama-sama tahu. Anda lahir di tahun 90-an ya. 90. Anda SMP itu Anda udah lihat smartphone. Ya. Kalau saya lahir tuh saya belum lihat handphone. Saya lihat handphone itu SMA ya, 2000-an, tahun 2000-an. Itu saya baru lihat handphone. Di tahun 98 akhir 2000 pun itu baru namanya Windows terbentuk gitu ya. Makanya ada Windows 98. Sampai sekarang ada Windows 10 gitu ya. Sudah beberapa kalau 10 tahunan itu istilahnya dekade ya. Yang menjadi sebuah perubahan. Jadi saya garis bawahi ada digital transformasi. Ternyata merubah seluruh pola kehidupan. Ya. Dan ini mempermudah atau mempersulit itu tergantung dari sudut pandangnya. Kalau mohon maaf, kalau Bapak Ibu Anda melihat ini sebuah kesulitan. Tetapi Anda ketika masa pandemi begini, kuliah online, semua online, ini sebuah kemudahan. Gitu. Kenapa? Karena semua tinggal duduk, tinggal make. Nah, efek negatifnya apa? Banyak penyakit, gitu ya, karena nggak gerak. Nah, itu sisinya gitu ya. Nah, tapi dalam sisi digital itu ada transformasi yang besar yang bisa kita lihat. Di mana kita bisa lihat dari industri, market, kemudian user. Kita bisa lihat bagaimana sebuah teknologi itu berubah drastis. Ya, semuanya by teknologi hari ini. Gitu ya. Kemudian ada pemerintah. Bagaimana pemerintah bersikap. Bagaimana pemerintah Indonesia melihat kemajuan teknologi itu sebagai suatu keberuntungan yang harus dijaga, atau sebuah kemajuan yang tidak terbatas. Kita lihat dari rules-nya. Kalau dalam dunia internasional aja kita tidak ratified itu cybercrime convention,
atau kita kenal sebagai Budapest Convention, bagaimana kita mau ngejaga data-data kita dari serangan-serangan teknologi dari dunia internasional. Atau bahkan artikel-artikel internasional yang saya baca, itu menyatakan bahwa Indonesia itu tempatnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang Indonesia itu goblok. No. Kita itu pinter-pinter tapi cuma salah jalan aja gitu. Jadi saya kemarin kasih webinar di Muhammadiyah Sukabumi, saya bilang, mungkin teman-teman juga ikut. Saya bilang, di Indonesia, di luar negeri itu orang punya pekerjaan hacker, kerjaannya ngebobol perusahaan-perusahaan besar. Tetapi sama dia di email, saya berhasil membobol Anda, sistem keamanan Anda. Tolong perbaiki. Kalau mau tahu tentang kebobrokan perusahaan Anda, hubungi saya di sini. Semenit kemudian ditelepon, ditawari pekerjaan. Kan begitu. Ternyata perusahaan itu sadar bahwa ahli teknologinya, ahli cyber security perusahaannya kalah dengan hacker. Jadi dia hire hacker yang lain. Nah, itu kita bicara cyber security. 3 bulan yang lalu, itu hacker Indonesia itu berhasil membobol dana sosialnya Amerika Serikat. Ditangkap oleh Mabes Polri atas laporan dari Interpol dan FBI. Anda bayangkan gitu. Seorang anak-anak, seorang remaja, dia bisa jebol dana itu. Nah, itu kan bagaimana governance-nya, pemerintahnya mengatur itu. Dan dilihat dari aturannya. Tapi Indonesia juga berani bilang bahwasanya kenapa kita tidak ratified cybercrime convention? Karena kita punya undang-undang superpower. Superpower itu ITE. Nah, sekarang saya tanya, teknologi ini borderless nggak? Borderless. Jadi kekuatan teknologi lah yang menjadi pemenangnya gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Siapa yang kuat teknologinya, dia yang menang. Walaupun serangan banyak dari luar, kalau kita punya pertahanan yang bagus, nggak akan jebol. Kan begitu. Tapi sebaliknya, kalau kita punya pertahanan yang lemah, diserang dari luar, ya jebol. Data keambil. Nah, pertanyaan saya, kebocoran data atau penjualan data? Itu. Kenapa dijual datanya? Karena lihat industri atau market. Jadi dia lihat BPJS, orang itu sakit apa sih kebanyakan? Oh, ternyata jantung. Oh, jadi perusahaan farmasi di dunia itu, oh kita jual obat jantung, oh kita jual ring jantung, oh kita jual obat pengencer darah dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya industri yang buat gitu. Nah, jadi teman-teman harus belajar tidak melihat satu sisi saja, tetapi harus melihat secara keseluruhan. Begitu ya. Jadi ada 4 pengantar sebenarnya yang akan nanti dibahas menjadi sebuah pembahasan yang komprehensif. Itu kenapa ada perpindahan digital, artinya ada perubahan teknologi yang sangat besar. Kita nggak tahu, sekarang sudah dilakukan ada virtual reality ya. Untuk saya baca itu untuk teknologi kesehatan gitu. Jadi mahasiswa kedokteran di barat sana, di Eropa, Amerika, dia praktek operasi dia pakai virtual reality. Ya.
Jadi bukan lagi, memang ada praktek badan gitu ya. Tapi ada virtual reality, sebelum ke badan dia ada virtual reality dulu. Gimana cara mengoperasi, gimana ngejahit dan lain-lain. Di dunia pendidikan juga begitu, sudah dipraktekkan. Kemudian industri, market, and user. Hari ini semua nggak ada yang nggak pakai teknologi, semua pakai teknologi. Nah, cuma di indigenous people ya, kalau dalam rezim Haki itu ada namanya indigenous people. Kita punya adat Baduy dalam ya, bukan Baduy luar ya. Kemarin Baduy dalam itu membakar motor gitu karena nggak terima teknologi. Well, nggak apa-apa, itu indigenous people gitu. Tapi hampir 80% masyarakat Indonesia sekarang nggak ada yang nggak pakai handphone. Ya, itu data pengelola jasa internet Indonesia. Kemudian pemerintah rules-nya gimana, aturannya gimana? Oh, kita punya superpower regulations, ITE. Jadi data protection draft itu belum perlu. Kemudian undang-undang kejahatan cyber belum perlu. Nah, dengan berbagai alasan. Saya pikir itu ya. Saya mohon maaf kita tidak bisa mengantarkan perkuliahan yang panjang, karena kalau bahasanya panjang ini AI aja bisa sampai 2-3 pertemuan gitu. Tetapi setidaknya teman-teman sudah paham 4 ini gitu. Jadi 4 faktor yang tidak bisa saling lepas itu. Yang pertama, perubahan teknologi yang sangat cepat, sehingga hukum harus bisa mengcounter itu semua. Nah, ternyata hari ini ITE masih bisa gitu ya. Yang cuma yang dirubah itu saya pikir nggak substansial banget gitu, bukan arah cuma bicara sanksi, pasal-pasal karet dan lain-lain. Memang harus dibuktikan di pengadilan. Tapi diketawain kita itu, masalah teknologi itu bukan masalah pencemaran nama baik, ujaran kebencian, tapi lebih nggak substansial gitu ya. Sebentar ya, Pak Wadek 1 telepon. Assalamualaikum, Bang. Ya, Bang. Ya. Bang, suruh ini aja Mbak Dian ngeprint aja, Bang. Saya itu udah kirim semua ya, yang kalau nggak linknya saya kirim ya. Suruh ngeprint pakai webnya apa? Iya, oke Bang. Nanti saya kirim juga, Bang. Linknya ya. Siap. Baik, mohon maaf. Sampai mana tadi? Ya, jadi teman-teman 4 ini harus bisa dipahami ya sebagai latar belakang. Tapi karena kita orang hukum, bukan teknologinya yang menjadi kacamata kita, tapi harus 50-50 antara prakteknya dengan batasan hukumnya. Nah, itu yang harus dipahami ya. Nah, jadi kita juga harus melihat peran pemerintah. Saya pikir itu ya yang jadi concern. Nah, kalau ini hanya contoh lah saya pikir. Nah, ini juga bisa jadi bahan diskusi teman-teman ya. Untuk IOT gitu ya. Yang jadi pertanyaannya adalah di manakah kita bisa melihat IoT teknologi di dunia kerja, industri, atau manufacture? Nah, Anda bisa lihat ini semua dimanapun Anda berada, terus Anda hubungkan dengan bagaimana hukum mengatur itu. Nah, makanya kuncinya cuma satu. Baca pasal 27 sampai 34. Ya, pasal 27 sampai 34. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa ditransformasikan ke dalam dunia digital itu punya potensi melakukan pelanggaran. Ya. Nah, tetapi teknologi kan maju. Kadang-kadang kejahatan tidak terlihat. Nah, tahu-tahu dana hilang, atau aplikasi udah hilang, kita udah beli poin dan lain-lain. Kalau Anda main
game online, Anda sudah beli kode-kode dan lain-lain, terus aplikasinya hilang, gitu ya. Nah, ini jadi problem juga ya buat kita bersama. Saya pikir itu ya, teman-teman. Jadi baca buku, baca jurnal, baca apapun yang jadi concern Anda, kalau bisa yang berhubungan sama skripsi Anda, jadi nggak 2-3 kali kerja. Kalau punya fokus di punya fokus di isu teknologi, ya baca. Kapanpun saya siap untuk diajak diskusi. Karena Bu Desi masih belum sehat, kalau mau diskusi skripsi sama saya, nanti saya yang bagi. Dan permasalahan-permasalahan kampus, silahkan kontak aja saya di WA boleh, di mana-mana boleh lah. Ya. Kira-kira saya beri waktu untuk pertanyaan kalau ada. Atau, mohon maaf. Di YouTube Bapak itu, Bapak ada question kenapa frekuensi di penerbangan itu safe frequency atau bisa dimasuki, itu dari Bapak sudah dapat jawabannya belum, Pak? Oke. Ada yang nulis pertanyaan ya? Saya malah nggak cek-cek itu. Iya, saya jadi penasaran. Jadi frekuensi di penerbangan itu bisa dimasuki atau tidak gitu? Baik. Di dalam ICAO itu, di dalam International Conventions tentang keselamatan penerbangan, itu frekuensi keamanan itu bisa masuk kemana aja. Frekuensi militer ya. Frekuensi militer itu bisa masuk kemana aja. Dan frekuensi keamanan itu bisa nyambung kemana aja. Nah, jadi kebanyakan di dalam dunia teknologi untuk melakukan interception itu kecil kemungkinannya, gitu. Karena memang di ITU, International Telecommunication Union, dengan transportasi udara, luar angkasa, kemudian penerbangan luar angkasa, penerbangan komersil atau penerbangan militer, itu semua dikunci frekuensinya. Ya, tetapi apakah bisa dimasuki? Bisa. Sekali lagi bicara kemampuan teknologi. Bisa saja gitu loh. Jadi dulu zaman saya SMA kuliah di 2003, di 2000 sampai 2007, 2008, kalau saya nelpon itu kadang-kadang salah sambung. Ataupun pakai kode nelpon gratis. Nah, itu intersepsi sering terjadi gitu. Karena teknologi masih kurang. Penguncian blockchain dan lain-lain itu masih bisa ditembus pakai mesin pencari enkripsi dan lain-lain. Nah, sampai hari ini apakah masih bisa ditembus? Ya masih bisa. Makanya saya bilang ke siapa yang kuat teknologinya, dia yang menang untuk rejim teknologi. Nah, tapi hukum mengatur itu. Siapa yang memasuki tanpa izin, dia melanggar. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya yang melanggar itu di luar negeri, bisa nggak? Sedangkan kita nggak tanda tangan itu cyber convention. Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Datang ke negara tersebut, lapor, ini IP address-nya, dia melakukan pelanggaran ini, tuntut menurut hukum di negara situ, baik secara perdata maupun pidana. Itulah gunanya KBRI. Dia ada namanya Atase Pertahanan dan Keamanan, Atase Ekonomi, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Atase Politik, dan lain-lain. Nah, gitu konteksnya ya. Tapi di dalam dunia keselamatan penerbangan, frekuensi untuk keselamatan
frekuensi pertahanan dan keamanan, dia bisa masuk kemana saja. Nah, gitu, dalam tujuannya yang positif. Nah, kurang lebih begitu ya bahasanya. Nah, coba lihat di International Telecommunication Union dan di ICAO. Ya, aturan tentang keselamatan penerbangan. Kira-kira begitu, Mbak Daryanti ya. Semoga dipahami. Ada lagi? Silakan kalau ada Mungkin yang lain. sedikit, Pak. Ya. Mungkin sedikit, Pak. Nah, saya cuma pengen nanya bagaimana pendapat Bapak mengenai deepfake, Pak? Apakah Bapak pernah mendengarnya untuk deepfake itu sendiri kan? Kalau misalnya kita lihat itu kan dia udah kayak hampir tergabungan dari IoT apa ya? Kalau hampir ini dia udah hampir masuk, dan di mana itu mungkin dampak positifnya juga bisa kita lihat kayak contoh dari film Fast and Furious saja, kayak yang meranin kan adiknya yang meninggal itu, sehingga dia bisa sama mukanya, tapi jika kita lihat dari negatifnya kan bisa mengambil data pribadi, Pak, di situ. Kayak contohnya dia bisa merubah suara, lalu terus foto itu aja bisa diganti mukanya dengan mengikuti gitu. Karena itu kan mungkin bisa jadi urgensi sendiri sih, Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana itu, Pak? Ya, terima kasih. Anda, teman-teman di sini pernah nonton Detektif Conan nggak? Iya, Pak, pernah. Ya, ada dia itu kesukaan anak saya juga hari ini. Dia memasukkan suaranya detektif Kogoro Mori ya, kalau tidak salah ya. Nah, itu pakai frekuensi. Nah, dari situ itu tahun berapa tuh Jepang sudah praktekkan itu gitu. Jadi kan film itu kan sebenarnya kacamata dari sebuah lingkungan itu gitu ya. Artinya semua itu bisa fake gitu. Semua itu bisa palsu gitu. Kalau Anda main-main ke dark web gitu misalnya. Apa aja dijual di situ. Bahkan alat-alat teknologi canggih itu dijual. Apalagi cuma malsuin muka sama malsuin suara. Gitu kan? Makanya waktu di kasusnya pembunuhannya Kopi sianida itu pernah dibahas tentang artificial intelligence gitu. Di mana kamera CCTV-nya itu palsu gitu. Diganti wajahnya gitu. Ternyata terjadi, memang ada gitu. Teknologinya ada. Dan saya nggak berani bilang saya paham itu, saya nggak gitu. Saya nggak ngerti sebenarnya gimana teknologi itu bisa berubah mukanya bisa sama gitu. Nah, tapi kalau operasi plastik saya juga pernah lihat gitu ya, dari laki jadi perempuan, perempuan jadi laki gitu. Tetapi di dunia komputer ya banyak meme-meme itu aja kasarnya ya bisa ditempel muka gitu ya. Orang SBY aja dipasang muka badannya sapi gitu kan. Kan gitu kan. Nah, jadi apakah kemudian melanggar data pribadi dan lain-lain? Saya kembali, sifatnya adalah delik aduan. Kalau bicara pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan kalau tidak material ya, nah, sifatnya delik aduan. Nah, tapi kalau sudah bicara pencurian, nah itu masuk delik umum. Nah, pertanyaannya kembali gitu, di dalam kemajuan teknologi ada deepfake dan lain-lain, selama tidak merugikan, saya pikir nggak ada masalah. Itu kemajuan teknologi. Apakah kemudian pencurian data dan lain-lain itu kembali akan dibuktikan di dalam dunia pengadilan. Nah, kalau di Indonesia, kembali lagi, ada yang mukanya kita, kemudian badannya beda, digunakan untuk apa itu? Untuk kejahatan kah? Untuk kebaikan kah? Nah, jadi undang-undang kita sebenarnya sudah mengatur itu, baik di KUHP yang sifatnya general, dan ada pun undang-undang ITE yang sifatnya khusus. Ataupun hal-hal lain yang memang khusus diatur dengan undang-undang. Nah, kalau deepfake menurut saya di Undang-Undang Indonesia masih delik aduan, Mas.
Jadi selama itu tidak merugikan, saya pikir nggak ada masalah. Adapun sekarang meme-meme atau aplikasi yang memang membuat muka kita tambah cantik, tambah bagus, tambah pinter, gitu. Bukan tambah pinter ya, tambah charming dan lain-lain. Udah ada gitu kan aplikasi itu. Jadi glowing dan lain-lain. Ternyata pas ketemu beda, gitu. Apakah kemudian merugikan kita gitu? Apakah merugikan dia gitu kan? Enggak. Tapi kalau pemanfaatannya dalam hal-hal yang negatif, kejahatan, nggak bisa. Contoh, misalnya ada dosen hukum kemarin WA-nya nomornya beda, tapi gambarnya dia. Bisa nggak kita tuntut? Bisa, kita laporin. Tapi mau nggak polisi nyari itu nomor telepon itu? Kan gitu ya. Divisi Cyber Polri itu masih terletak di Polda, belum ke polsek-polsek. Coba Anda main ke polsek, ada apa di dalamnya? Bisa koneksi internet nggak itu polsek? Tapi saya sekarang yakin ada lah gitu ya, karena kemajuan teknologi. Kalau dulu nggak ada, dicuekin masalah yang begitu, lapor ke Polda, lapor ke Polres, kan begitu ya. Nah itu jadi problem ya. Nah sekarang saya kembalikan ke Mas Fahmi gitu. Dalam konteks apa deepfake itu? Kalau memang untuk hal yang positif, nggak ada masalah saya pikir. Nah kalau dipakai untuk kejahatan, penipuan dan lain-lain, well itu hati-hati. Itu yang nggak boleh, karena bertentangan dengan undang-undang. Saya pikir begitu ya, Mas siapa? Mas Fahmi bukan tadi yang tanya? Ya. Iya Pak. Ya, kira-kira begitu ya. Ada yang lain? Cukup? Baik Pak, terima kasih, cukup. Ya, baik. Saya pikir cukup ya. Kuliah kita saya akan sambung. Saya insya Allah berjanji ke teman-teman. Nanti kita bungkus dalam kuliah umum ataupun materi-materi yang lain. Karena ini saya pikir menarik karena berkenaan langsung dengan rekan-rekan. Dan saya bisa bertukar informasi juga ke rekan-rekan. Tolong kasih tahu saya kalau ada hal-hal yang baru. Gitu ya. Karena skripsi Anda itu menarik semua gitu ya, kayak Fahmi bicara end user license agreement gitu ya. Kemudian ada kemarin temannya mengajukan masalah cyber warfare gitu. Kemudian bicara masalah proteksi data proteksi atau perbandingan cybercrime dengan negara lain gitu. Nah, itu menarik ya buat nambah hasanah keilmuan. Jadi kalau ada seminar, makanya kenapa saya sama Bu Desi share ke teman-teman. Semoga timbul inspirasi baru gitu. Dan di situ juga teman-teman belajar bagaimana menyampaikan sebuah pendapat, bagaimana defense, bagaimana argumentasi Anda terbangun. Ya, terima kasih. Saya pikir itu ya sudah cukup lama, hampir 1 jam 30 menit ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disimpan saja dulu. Nanti kita bisa bahas di kemudian hari. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan ke saya. Saya pikir itu teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata di akhir perkuliahan ini. Saya pikir saya masih banyak kurangnya. Saya mohon maaf. Semoga pagi hari ini kita sama-sama dapat ilmu lah ya, dapat informasi dan keilmuan. Sehat selalu buat rekan-rekan HI semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.